Kenapa sih di dalam rumah tangga terkadang sering banget yang kita sering denger ya di luar sana, di sini sih nggak ada ya. Dikatakan, banyak banget, aku mau cerai, ya kan, gampang banget. Aku mau cerai, udahlah, udah nggak cocok. Di GBI JAT ya, cerai itu tidak ada. Walaupun ya, saya kasih tahu ya jemaat Tuhan, di firman Tuhan dikatakan ya, Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, kamu boleh bukan menceraikan kan, kamu boleh berpisah ya sama istrimu karena dikatakan berzina. Tapi tahu konteksnya berzina. Kalau sekarang orang berzina cuma tapi kalau dulu dibunuh, dipukulin sampai jadi sama aja. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus ngomong seperti itu. Dia berzina sampai mati. Jadi sama aja. Ya, suamimu, istrimu, lihat ya, pokoknya harus sampai kita nggak ada ya. Harus disayang terus. Jangan lupa disayang ya suami istri ya. Nah, terkadang di dalam kehidupan kita sering banget dibilang seperti ini Bapak Ibu Saudara. Oh, enggak lah, istriku harus begini. Istriku harus begini. Betul gak ya? Pengen banget yang namanya kesempurnaan. Bapak-bapak ya, istrimu tidaklah sempurna. Tetapi ya, kalau engkau melihat sesuatu hal yang baik, ya udah yang baik aja. Jangan yang jelek diliatin terus. Karena kalau hal jelek yang kita liatin terus sama aja Bapak Ibu Saudara. Itu yang namanya adalah tidak sadar diri. Setiap kita pasti punya namanya kekurangan. Itu udah pasti ya. Sama juga dengan istri-istri ya. Hei ibu-ibu, oi. Ngantuk. Oi. Kurang joget. Tapi gimana sih caranya, bagaimana sentuhan hadiratnya mencukupi kita. Next ya. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu Saudara tentang perjamuan kawin di Kanaan. Nah, sebelum itu Bapak Ibu Saudara, terkadang kehidupan kita baca dulu ya. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua dan seterusnya. Untuk judul perikopnya adalah perkawinan di Kana. Ayat yang pertama, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ayat yang ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ayat yang ketujuh, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Ayat yang terakhir. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, yang tadi udah lihat ya, tatap kanan kiri ya, suami dan istrimu. Dia adalah ciptaan Tuhan. Dia adalah anak Tuhan. Lagu tadi berkatakan seperti ini ya. Ku kasihi kau dengan Tuhan. Terus ayo. Ku kasihi kau dengan si Tuhan. Nah terus apa? Ku lihat nenek lampir.
Kulihat apa? Di wajahnya apa? Kemuliaan raja. Jangan kulihat babi guling. Untung di sini mah kurus semua ya. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi kulihat dia anak raja. Masa anak raja engkau marah-marahin? Dimarahin sih wajar ya, tapi kalau udah apa? Dikatain. Kalau nggak dipenggal, Bapak Ibu Saudara. Kulihat di wajahnya apa? Kemuliaan raja. Saat kita ya, Bapak Ibu Saudara ya, yang bapak-bapak. Bapak-bapak mana? Oi, bapak-bapak. Tepuk tangan dulu. Ya. Kalau engkau membuat nangis istrimu, berarti engkau membuat nangis Tuhan Yesus. Itu. Kalau engkau buat senyum istrimu, berarti engkau melihat senyuman Tuhan Yesus. Amin. Sederhana ya. Bahwa setiap kita adalah anak-anaknya Tuhan. Ya siapa sih coba nih ya, saya nanya ya. Yang bapak ibu yang punya anak, kalau anakmu nangis ya karena anak orang lain, engkau marah nggak? Marah nggak? Marah nggak? Marah. Sama Tuhan Yesus. Kalau misalnya anakmu ya dibuat seneng nih sama orang lain, engkau ikutan seneng nggak? Itu hal sesimpel itu Bapak Ibu Saudara. Saat kita membuat saudara kita, sepupu kita, teman kita tersenyum, yang tersenyum siapa? Tuhan Yesus. Nah, di sini Tuhan Yesus mau hadir nextnya. Dia katakan di sini kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Di situ, amin, amin. Yesus hadir di tengah kekurangan keluarga. Di situ kehadirannya selalu apa? Tapi jangan lupa, undang Tuhan Yesus. Kalau engkau tidak undang, ya gimana Tuhan Yesus mau hadir? Invitation ya kan. Kalau orang di invite sama Bapak Presiden, datang nggak? Datang nggak? Datang pasti. Kalau kita invite Tuhan, Tuhan itu pasti datang. Tuhan aja mau datang di perjamuan kawin. Begitu luar biasa ya. Tuhan Yesus mau hadir di dalam keduniawian kita sebenarnya. Pernikahan. Jadi Bapak Ibu Saudara gini ya. Hal paling tersulit ya mengambil keputusan yang pertama adalah saat kita mengikut Tuhan. Kita mau mengikut Tuhan, kita mau bersekutu sama Tuhan, itu adalah keputusan yang pertama yang sulit. Keputusan yang kedua yang paling sulit adalah memilih pasanganmu Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Seumur hidup. Bukan cuma 2 tahun, bukan cuma 5 tahun, bukan cuma 10 tahun. Siapa yang di sini udah 20 tahun lebih? Boleh angkat tangannya. 20 tahun. Pernikahannya. Pernikahannya yang 20 tahun. Ada? Nah, 20 tahun. Tuh. Udah 20 tahun berlalu. Empet gak? Bukan ya. Harusnya sukacita gak? Harus sukacita. Prinsip yang sering saya taruh adalah di dalam keluarga itu harus ada sukacita. Rumahmu adalah sorga. Bukan rumahmu adalah neraka. Rumahmu adalah sorga. Jalanilah keluargamu dengan baik. Amin. Nah, di poin yang pertama Bapak Ibu Saudara. Next ya. Nah, sentuhan hadiratnya mencukupi kita. Poin yang pertama adalah di waktunya Tuhan. Jadi sentuhan hadiratnya mencukupi kita. Tetapi apa? Di waktunya Tuhan. Bukan di waktunya kita. Di ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Next ya. Kita akan fokus di ayat-ayat yang ini. Dikatakan seperti ini. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Di hari apa? Ketiga. Kenapa di hari ketiga? Kenapa Tuhan gak di hari pertama? Atau di hari kedua? Kenapa harus di hari ketiga? Jadi zaman dahulu kalau nikah bukan cuma sehari, bukan cuma 2 jam.
Ya, sampai seminggu, sampai beberapa hari Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Perjalanan yang jauh, orang-orang begitu yang datang itu orang-orang pasti yang jauh. Ya, kalau sekarang mah gampang. Coba orang Bogor ke sini, tapi jalan kaki. Ya itu intinya. Ngerti ya? Kalau kita di-invite ya, makanya kenapa berhari-hari? Karena orang jauh. Orang dari Surabaya mau datang ke Jakarta, tapi jalan kaki. Berapa hari? Ya kan? Nanti kita cek ya di Google Maps masing-masing. Saya yakin kayaknya 5 hari, 6 hari kali. Begitu lama Bapak Ibu Saudara. Tetapi begitu, jadi gini ya, pada saat itu anggur itu begitu luar biasa. Jadi kalau anggur itu tidak diberikan, padahal baru hari ketiga, kalau nikahnya nikahnya seminggu, di hari ketiga udah habis, masih ada 4 hari. Orang yang datang di situ kecewa. Merasa apa? Kalau kita datang ya, pernikahan, ya kan? Kita datang pernikahan. Datangnya misalkan biasa nikah jam 7. Selesai jam 9, ya kan? Kita datang di setengah 9. Makanan udah habis, kecewa nggak? Kecewa nggak? Ya babi guling gue lewat. Kecewa. Tetapi di situ Tuhan mau hadir loh. Supaya apa? Kita tidak dipermalukan sama Tuhan. Kalau anak Tuhan begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah khawatir. Tetapi apa? Di waktunya Tuhan. Jadi untuk segala sesuatu itu ada waktunya ya. Di sini kita diajarkan bahwa waktu itu begitu penting Bapak Ibu Saudara. Bapak-bapak ya, yang kalau nyuci motor 2 jam, ya nyuci itu ya kan 2 jam, wih. Sayang, ya kan disayang-sayang. Istri boro-boro disayang-sayang, ya kan? Dibelai enggak? Dipanggil apa? Panci hitam. Panci hitam, maunya apa panci hitam? Saya tahu memang. Kalau masak gosong, tapi jangan dipanggil panci hitam lah. Beberapa hari lalu saya makan agak hitam sih. Enggak lah ya. Harus ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan mencukupi kita. Nah, di ayat yang kedua dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Di ayat yang ketiga, ini begitu penting ya Bapak Ibu Saudara, bahwa kita harus mengundang Tuhan Yesus hadir setiap saat. Di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, di dalam rumah tangga kita, undanglah Tuhan Yesus. Nah di ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Yang tadi yang saya katakan, bahwa kehabisan anggur itu menghina undangan. Karena anggur itu begitu berharga, karena anggur itu begitu mewahnya, karena merasa dihargai. Bagaimana kalau anggur udah habis, makanan udah habis. Waktu itu kalau orang tua saya cerita luar biasa di dalam pernikahannya, nggak nyangka. Ya, jadi kalau misalnya ini 1 lantai, yang datang, masa orang restorannya bisa bilang, kamu pakai di lantai 2. Kalau bukan karena Tuhan, ya kan? Penting banget, makanya kenapa kita harus menempatkan Tuhan yang pertama. Amin? Amin. Lalu di ayat yang keempat dikatakan seperti ini. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum apa? Belum tiba. Banyak orang di sini salah mengartikan Bapak Ibu Saudara ya. Di sini ya dikatakan apa? Saatku belum tiba ya. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Ternyata dari kata ya firman Tuhan yang asli, bahasa Ibraninya yang asli dikatakan adalah perempuan, enggak dikatakan ibu. Maksudnya apa di sini? Tuhan menempatkan pada saat itu, aku lebih tinggi daripada ibu. Maksudnya aku adalah menciptakan Maria. Bukan Maria yang menciptakan aku. Tuhan kasih tegas seperti itu Bapak Ibu Saudara. Banyak lagi persepsi yang salah bahwa karena Maria meminta Tuhan Yesus makanya dikabulkan. Enggak. Makanya Tuhan Yesus dikatakan apa? Ini belum waktu.
waktunya. Waktunya Tuhan, ada waktunya Tuhan. Sehingga di situ maka dikatakan, hei perempuan, mau apakah engkau daripadaku? Masa ya? Jadi bukan yang gak sopan ya. Tuhan Yesus itu bukan yang gak sopan. Tetapi memberikan pengertian kepada Maria bahwa aku ini ciptaanmu. Aku ini adalah menciptakanmu. Bukan aku adalah ciptaanmu. Karena apa? Maria hanyalah sebagai alat. Kita adalah sebagai alat. Kalau kita berpikir bahwa kita lebih tinggi daripada Tuhan Yesus. Kalau kita berpikir, oh ya saya diperalat nih sama Tuhan. Enggak. Maria pun ditanya sama malaikat. Apakah kamu siap? Jadilah kehendakmu. Di sini bahwa Yesus mempertegas, aku ini adalah Tuhan. Memang aku adalah anakmu. Tuhan itu tidak mandang namanya relasi Bapak Ibu Saudara. Enggak. Apakah karena relasi? Enggak, beneran. Enggak sama sekali. Apakah Tuhan Yesus langsung merubah air itu menjadi anggur? Langsung enggak? Enggak, nanti saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Waktunya panjang ternyata. Nah, nextnya, ini adalah waktunya Tuhan. Nextnya ya. Nah, waktunya Tuhan yang pertama adalah tentang mujizat ya. Yang kedua tentang caranya. Yang ketiga adalah hasilnya. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Mujizatnya. Kita baca dulu ya sebelah kiri. 1, 2, 3. Tetapi karena kehendak Tuhan adalah iman kita adalah, ingat ya. Iman adalah respon. Responnya kita. Tetapi semuanya tergantung dari kehendak Tuhan. Kita beriman harus full enggak? Full. Harus. Teguh. Nggak boleh setengah-setengah. Tapi kita harus tahu. Kita doa sama Tuhan. Apakah Tuhan menjadi pesuruh kita? Enggak. Itu adalah persepsi yang salah. Itu adalah persepsi dari Maria yang awal dikatakan, ini anggurnya udah habis, tolong. Persepsi yang salah. Makanya kenapa nanti di ayat yang selanjutnya, persepsi Maria akhirnya dibenarkan. Nah, lalu di ayat yang kedua adalah caranya, kita baca yang tengah. 1, 2, 3. Menentukan bagaimana, ingat ya, bahwa kedaulat Tuhan menentukan apa yang terjadi. Iman manusia menentukan bagaimana kita kalau kita mau terlibat sama Tuhan, kita beriman sama Tuhan. Kalau kita mau dekat sama Tuhan, kita beriman sama Tuhan. Tetapi adalah kehendaknya Tuhan, caranya Tuhan, kedaulatannya Tuhan. Yang ketiga tentang hasilnya, kita baca 1, 2, 3. Oleh emosi, relasi, ataupun posisi. Tetapi ia melalui iman yang tunduk pada otoritas Bapa, ketaatanlah yang udah jelas ya Bapak Ibu Saudara. Yesus tidak memanipulasi, tidak dapat dimanipulasi oleh apa? Kalau engkau nangis-nangis, tahu cerita Daud yang kehilangan anaknya? Nangis sampai tersungkur. Tuhan tahu. Ini benar apa enggak? Dia nangis, ya kan? Sampai berkabung. Tuhan tahu, engkau nangis di ranjangmu sampai berjam-jam. Kalau hatimu salah, sama aja bohong. Hati dulu yang kau benarkan. Amin. Kalau engkau punya relasi sama Tuhan, oh ya Tuhan, aku kan baca terus firman Tuhan, aku kan ini terus sama Tuhan. Tuhan gak mandang relasi Bapak Ibu Saudara. Kalau relasimu menjadi hal yang salah, itu akan jadi salah. Sama seperti Maria. Kalau dia punya hal yang salah, relasi, oh ini kan anakku, engkau harus turut sama aku. Tuhan Yesus kasih pengertian, hei perempuan, apa maumu? Katakan, hai perempuan. Masa saya ngomong sama ibu saya, hei perempuan. Ini adalah hakikatnya Tuhan. Kehendaknya Tuhan, bukan kehendaknya manusia. Sering kita ya, mendesak Tuhan. Enggak, Tuhan itu tidak bisa didesak.
Ada waktunya Tuhan. Mengerti? Amin? Amin? Nextnya. Dia katakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Nah ya, kita baca. 1, 2, 3. Maria, tetapi, nah, awalnya dia berkata, anggur ini udah habis, bagaimana? Tadinya apa? Dia mikir waktu, ini mepet banget ini, udah mepet, ini anggurnya udah mau habis. Tetapi apa yang dilakukan Maria? Kita next ya. Di poin yang kedua dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara ya. Sentuhan hadiratnya mencukupi kita untuk apa? Saat kita mengerti Tuhan, saat kita disentuh sama Tuhan hadiratnya mencukupi kita. Untuk poin yang pertama tadi apa? Poin yang pertama adalah waktunya Tuhan. Saat kita mengerti waktunya Tuhan, kita tahu untuk melangkah. Nah, nextnya di ayat yang kelima dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara yang akan saya jelaskan. Dikatakan seperti ini. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada apa? Apakah Ibu Yesus berkata kepada Tuhan Yesus? Udah enggak. Dia tahu bahwa ia adalah Tuhan. Otoritasnya begitu sempurna. Makanya dikatakan seperti ini. Ia berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Jadi kitalah yang menjadi alat Bapak Ibu Saudara. Maria merubah persepsi yang tadinya bahwa dia adalah relasi. Enggak. Tuhan itu tidak bisa. Karena relasi akhirnya Tuhan jadi salah. Enggak. Tuhan itu tidak pernah salah Bapak Ibu Saudara. Di sini akan saya jelaskan, dikatakan seperti ini. Di situ ada apa? 6 yang disediakan untuk membasuh menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 bayung. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, saya nyari 6 tempayan yang disediakan. Ternyata 6 tempayan, ya, 6 tempayan tahu ya, jadi dia gede banget. Isinya adalah 80 liter sampai 120 liter. Berapa? 80 liter sampai. Nah, lalu dikatakan lagi ya kan di situ. Mengisinya 2-3 buyung. Nah, beda lagi nih ya. Yang tadi apa? Tempayan ya. Jadi ada 1 tempayan. Ya, di sini tempayan. Nah, di sini apa? Buyung ya. Nah, cara ngambil buyung, gimana caranya? Buyung itu adalah jadi nampan. Isinya juga gede. Isinya adalah 40 liter 1 buyung. Wah, kan gede juga, betul gak? Orang cuma, pakai truk tuh betul. Ya, 1 buyung itu berapa? 40 liter. Apakah bisa sumur langsung 40 liter? Tidak bisa. Jadi harus pakai apa kalau nimba? Ember. Saya nyari tahu lagi. Oh, berarti di sini satu lagi ada ember. Ya. Dari situ saya cari tahu, Tuhan, kalau gitu 1 ember ini buat ngisi 1 bayung ini berapa lama ya Tuhan? Saya nyari tahu ya kan. Pokoknya sekarang udah gampang ya. Kita cari di literatur, wah itu gampang sekali. Akhirnya dapat. Di sini saya dapat Bapak Ibu Saudara. Dalam menimba ya, 4 menit 1 kali timba. Ya, 4 menit sekali 1 timba. Isinya adalah harus 5 kali nimba. Jadi dalam 1 timbaan itu adalah 10 liter. Tadi kan 40 sampai kan 40 liter ya kan. 1 apa? Bayung ya kan. Kalau 1 ember itu 10 pasti tumpah enggak? Nah ya kan, pasti 4 sampai 5. Nah dalam 1 itu waktunya adalah 4 menit. Jadi kalau 5 kali timba berarti 20. Nah itu baru 40 Kalau ngisi 1 bayung ya yang tadi berapa? Saya kan ngitung jadi akhirnya. Jadi dalam 3 bayung kan melakukan 20 menit. Oh buyung, oh ya buyung. Oh ya buyung ya. Nggak apa-apa biar nggak ngantuk ya. Tepuk tangan dulu. Ya, buyung ya, bukan bayung. ya. Jadi mengisi ya, kan 1 bayung kan butuh 3
3 bayung. Oh buyung. 3 buyung. Gak apa-apa, biar nggak ngantuk ya. Ya 3 buyung ya. Bayung siapa sih Bayung? Ada di sini nama Bayung? Nggak ada ya. 3 buyung ya. Dikali 20 menit, berapa? 3 dikali 20 menit berapa? Hah? 60? 180. 3 dikali 20. Berarti 1 jam, betul nggak? 1 jam. Nah, dikatakan bahwa dia butuh berapa? 5 sampai 6 berapa jam Bapak Ibu Saudara? 6 jam. Dari waktu yang Ibu Yesus katakan ada waktu 6 jam. Mengartikan apa? Bukan waktunya kita, tetapi waktunya untuk apa? Mengisi tempayan kita. Kita siap gak sih menerima berkat Tuhan? Kita siap gak sih butuh waktunya Tuhan? Kalau kita udah penuh, berarti Tuhan bilang apa? Engkau udah siap. Kalau kita tidak siap, apakah Tuhan kasih? Enggak. Harus langsung terus mengisi. Nah, nextnya. Ini terakhir Bapak Ibu Saudara ya. Kesimpulannya gini Bapak Ibu Saudara, next. Nah, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Melangkah bukan karena tahu hasil, tetapi karena berada dalam hadiratnya Tuhan. Mengerti Bapak Ibu Saudara? Bahwa di dalam hadiratnya Tuhan, di dalam kehendaknya Tuhan, kita harus mengerti ada waktunya Tuhan, ada waktunya untuk kita melangkah. Bagian kita harus terus. Kalau engkau berbisnis, terus. Promosi. Walaupun gak terjadi, promosi terus. Sampai terjadi. Karena apa? Butuh waktu Bapak Ibu Saudara. Supaya kita berada di jalurnya Tuhan, butuh waktu. Tuhan tidak pernah ada yang instan. Kenapa? Karena di dalam perjalanan kita Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti, oh ternyata Tuhan itu mau kita itu mengandalkan Tuhan. Bukan karena kita butuh Tuhan. Karena kan biasa kalau kita datang karena butuh. Gak boleh seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Mengerti? Amin? Amin? Beri tepuk tangan dulu dong ya.